Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri awliyaihi tanzilur rahmati wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi zawil qulubil sofiyat. Amma ba'du. Al-afadil wal aizza, para masyayikh, para asatil, ustadzat, para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah semua yang hadir, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Mari sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bermuajahah, dapat bertemu muka dalam satu majelis yang penuh barokah. Mudah-mudahan bersama dengan izin dan ridho dari Allah. Sholawat salam yang telah bersama-sama kita lantunkan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah sholawat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Allahumma. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kata-kata dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Jika kalian sakit jasmani, carilah tabib atau dokter. Jika hatimu, rohanimu yang sakit, carilah para ulama, kekasih-kekasih Allah, karena mereka adalah surujud dunia wa masabihul akhirah, karena mereka adalah lampu dunia, lentiranya akhirat. Ini semua pernah merasakan sakit jasmani, Pak. Yang sudah tua-tua ini apalagi. Betul. Kita semua pernah merasakan sakit, betul? Ada yang tak pernah sakit. Kalau tak pernah sakit malah bahaya. Macam Fir'aun. Fir'aun itu selama hidup tak pernah sakit. Pening itu tak pernah sakit pening.
Gaut tak ada gaut. Fir'aun tak pernah sakit. Karena tak pernah sakit, Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling luhur, yang paling tinggi. Makanya kalau kena sakit, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Pernah ketika sakit, alhamdulillah. Iya. Kita kena sakit ini mengeluh, yang ada kita mengeluh sakit. Jadi semua kita pernah sakit, betul. Apalagi kalau semakin kita tua nih, penyakit yang dulu tak datang sekarang datang. Ada yang kena sakit gout, betul. Ada yang kena diabetes, ya. Ada yang tensinya tinggi, ada yang kena paru-parunya, ada yang jantungnya sudah kena. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Itu yang perlu disadari. Siapa orang yang aku tambahkan umurnya, nunakishu fil khalq, maka akan aku kembalikan pada kejadian semula. Jadi orang itu macam kurva, semakin tinggi kesehatan saya, kemudian kalau sudah mulai puncak, ini semakin lama semakin menurun kesehatannya. Jadi kita itu kalau sudah semakin tua, jangan bermimpi kita itu tambah sehat. Ya. Tapi kalau kita sakit, kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, carilah dokter, carilah tabib. Harus kalau tak nak berubah, saya tawakal sudah. Maaf, perbezaan antara tawakal dan bunuh diri itu sedikit. Betul? Ya. Macam kita di depan kita naik lagi ke kereta. Di depan sana ada lori. Kita tuh di tengah sini aja. Tak nak menghindar. Bunuh diri ke atau tawakal? Sudah saya tawakal saja, saya udah. Ya, antara tawakal dan bunuh diri itu tipis bedanya. Kalau tak nak ikhtiar, betul. Oleh karena Ahlussunnah wal Jamaah kita diwajibkan ikhtiar sebelum ikhtiar dulu. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, berusaha. Kalau sakit ya kita ke dokter, ke tabib. Kalau sakit apa sakit jasmani. Tapi kalau sakit rohani, hati kita yang sakit, bukan ke tabib. Dan siapa? Para ulama kekasih-kekasihnya Allah. Itu tabibul qalbi. Para ulama kekasih-kekasih Allah itu adalah tabibul qalbi, dokternya hati. Apa sih bezanya sakit jasmani dan sakit hati, sakit rohani? Kalau sakit jasmani, ya, sakit jasmani itu orangnya yang sakit, yang merasakan hanya orangnya yang sakit itu, orang lain tak ikut sakit, betul. Semisal saya kena penyakit gout, misalnya, ya, penyakit gastrik, Tuhan nanti ikut merasakan sakit saya tak? Iya, ya, tak ikut sakit. Itu kalau sakit jasmani. Sebaliknya, kalau sakit rohani, hati kita yang sakit, orang yang sakit itu tak merasakan sakit. Yang merasakan sakit orang-orang sekitarnya ini. Misalnya kita punya penyakit namanya sombong. Sakit sombong itu penyakit hati tak?
penyakit hati. Misalnya kita tuh kalau cakap, karena kita punya sombong, cakapnya tinggi sekali. Yang cakap itu yang sakit tak merasakan itu sakit, tapi kita yang kita sekitarnya, betul lah. Itu namanya sakit apa? Sakit roha, sakit ha. Orang yang sakit hati tak merasakan sakit, tapi orang-orang di sekitarnya merasakan sakit. Betul. Orang yang punya sakit iri, dengki. Orang yang iri, orang yang dengki tak merasa dia sakit. Dibawa ke dokter misalnya. Dokter, orang ini kena saya tak sakit, kenapa bawa ke dokter? Dibawa ke psikiater aja tak ada. Tak merasa sakit dia, merasa sehat. Tapi orang-orang di sekitarnya merasakan, apalagi penyakit bakhil. Penyakit bakhil. Kamu nak berkawan dengan orang bakhil? Milikmu milikku, milikku milikku sendiri. Betul. Yang merasakan sakit orang lain. Penyakit tamak yang merasakan orang lain. Ada suatu kisah penyakit tamak. Zaman Nabiullah Isa alaihis salam. Ada seorang mengikut pada Nabi Isa. Nabi Isa, saya ingin jadi muridnya Tuhan. Saya suka berkelana saya. Apa saya ikut nak kemana Tuhan, saya ikut. Oke, besok saya nak jalan-jalan, nak berkelana, mengembara. Ikut kamu, ikut saya. Betul, besoknya dia bawa bekal yang banyak. Kata Nabi Isa, kalau nak pergi jauh jangan bawa bekal macam ini, terlalu berat kali di perjalanan, susah nanti. Kalau sekarang naik kereta, susah. Kalau dulu jalan kaki, berat nanti. Sudah, yang yakin kamu akan kuasanya Allah. Ini kelasnya Nabi ya. Bawa, cukup bawa, saya sudah bawa. Nanti kita makan di perjalanan, saya sudah bawa. Akhirnya dia tidak bawa apa-apa. Nabi Isa bawa roti 3. Bawa roti 3. Akhirnya sampai di perjalanan di tepi sungai. Nabi Isa, jom kita rehat sekejap. Makan roti. Ini kamu 1, saya 1. Nanti yang 1 ini nanti kita bagi 2. Kata anak murid tadi, ya Allah, hanya bawa 3 potong roti. Kita nak perjalanan jauh hanya bawa 3 potong roti. Macam mana nanti? Kuat apa saya nanti? Akhirnya yang 1 dimakan anak muridnya, yang 1 dimakan Nabi Isa. Setelah makan Nabi Isa, tolong dijaga roti ini. Saya nak ke sungai ambil air untuk minum. Ya, akhirnya Nabi Isa minum. Macam ini minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak minum aja. Akhirnya santri tanya anak murid tadi itu berpikir dia, ya Allah, tinggal 1, kurang saya. Akhirnya yang 1 itu dimakan. Agar punya alasan nanti macam mana? Dia pergi juga ke sungai. Tapi yang kalau nggak bisa yang sini, dia ambil yang sana.
Setelah Nabi Isa naik, loh kemana tadi ya? Kawan saya tadi itu, murid saya tadi. Oh, tak ada. Dipanggil, ya Fulan, di mana kamu? Saya di sini Nabi Isa. Oh iya ya. Akhirnya naik dia. Loh rotinya nanti mana? Ditanya Isa. Rotinya mana nanti? Tak tahu Nabi Isa. Tak tahu. Tadi saya tinggal juga. Saya tinggal ke sana. Tadi saya tinggal di sini, saya tak tahu. Sudah pertama, gara-gara tamak apa? Berani bohong. Bohong pada tuan gurunya. Betul bukan kamu yang makan? Tidak Nabi Isa. Demi Tuhan, Tuhannya Nabi Isa, saya tak makan Nabi. Saya tinggal di sini tadi Nabi Isa. Berani bohong, berani sumpah. Ya sudah. Sekarang kita nak nyebrang ke sungai. Loh, naik apa Nabi Isa? Naik apa? Jangan khawatir kamu. Jangan khawatir. Dengan izin ridhonya Allah, dengan kuasanya Allah, kita akan diseberangkan oleh Allah di atas, berjalan di atas air ini. Oh, saya tak bisa. Sudah, kamu cukup pegangan saya. Tapi kamu jangan buka mata ya. Tutup mata kamu ya. Baik Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi Isa berjalan di atas air bersama dengan muridnya tadi. Alhamdulillah kita sudah selamat karena kuasa Allah. Kalau Allah kuasa buat seperti ini, apalagi kalau cuma mengenyangkan perut kita. Betul, kamu yakin? Yakin Nabi Isa. Kalau begitu saya tanya, siapa tadi yang makan roti? Rotinya di mana? Wow, saya tak tahu Nabi Isa, tak tahu. Bohong. Lalu sudah menyaksikan kuasa Allah seperti itu. Bohong. Oh iya sudah, kalau macam itu tak apa, kita jalan lagi. Agak jauh. Nabi Isa, lapar saya Nabi Isa. Oh lapar kamu ya? Ya sudah, tunggu sekejap. Kemudian di tengah perjalanan ada kijang. Apa kijang? Tahu kijang ya? Kijang. Dipanggil oleh Nabi Isa. Biidznillah waridho, hei kijang, ta'am, sini. Nabi Isa yang panggil, izin dengernya, datang kijang itu. Ya. Saya lapar, kamu saya sembelih ya, tuh, agar kami itu kenyang. Tiba-tiba kijangnya tidur sendiri. Dibuat kurban. Kalau kurban kemarin sini tidur sendiri lembunya. Akhirnya disembelih, ya, dibakar, dimakan sama-sama. Udah kenyang kamu? Sudah kenyang Nabi. Akhirnya Nabi, wahai kijang, kumi biiznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Kijang itu bangun lagi deh. Kembali semula, hidup lagi, ya sudah cukup, pergi. Sudah kenyang kamu? Iya sudah. Alhamdulillah. Kamu yakin kuasa Allah ya? Tak takut kelaparan lagi ya? Tidak Nabi Isa. Kalau dulu saya tanya beneran, rotinya tadi di mana? Rotinya di mana? Kalau kira-kira kamu akan cakap macam mana? Tadi sudah bohong kamu. Kira-kira macam mana? Jujur. Biasanya kalau bohong itu akan ditutup dengan kebohongan lagi. Betul? Betul lagi ya. Tetap bohong. Tak tahu Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa tanya terus? Saya tak tahu Nabi Isa. Padahal dalam perutnya. Oh ya sudah kamu. Akhirnya Nabi Isa berjalan di tengah padang pasir. Nabi Isa bikin 3 gundukan pasir. Apa gundukannya apa? Pasir di apa? Longgo. Buat 3. Akhirnya Nabi Isa, wahai pasir,
jadilah kamu emas, intan berlian, dengan izinnya Allah. 3 macam. Akhirnya, ya Allah, nggak bisa. Ini barang berharga. Iya, karena izinnya Allah. Kuasa Allah. Untuk siapa Nabi? Tak sabar dia. Yang satu ini untuk saya, yang satu ini untuk kamu, nah yang satu ini untuk orang yang makan roti. Untuk orang yang makan roti. Kira-kira kalau kamu macam itu macam mana kira-kira? Jujur apa tetap jujur apa bohong? Jujur apa bohong kira-kira? Ini kalau sudah jumpa dengan harta, orang itu sering silap. Betul. Akhirnya macam mana? Jujur dia. Mohon maaf Nabi Isa kalau tadi kemarin saya bohong Nabi Isa. Mohon maaf Nabi Isa. Yang makan roti itu saya. Ini orang tamak ini. Sudah dibagi satu, masih nak lagi yang itu. Akhirnya macam mana kata Nabi Isa? Oh, jadi macam itu. Kalau kamu lebih cinta pada dunia daripada aku, sudah ambil saja semua. Betul Nabi Isa. Ini tiga ini kalau ini saya semua. Iya. Cuma mulai saat ini kamu. Hadza firaqu baini wa bainak. Pisahkan antara aku dan kamu. Jangan ikut aku lagi. Kamu bukan anakku. Ya sudah tak apa Nabi Isa. Demi harta itu. Akhirnya betul jubahnya dia diambil, lepas semua. Kalau tak bawa ini dibuat bungkus sama dibawa gitu. Nabi Isa jalan sana, dia jalan. Akhirnya macam mana? Dia bawa berat macam di. Ternyata ada perompak di pengajian. Ada apa tuh yang apa? Perompak pengajian apa? Saman ya. Apa ini kamu? Pasti ini barang berharga ini. Sekarang tinggal pilih kamu, harta atau nyawa. Kira-kira macam mana kamu? Pilih mana? Harta atau nyawa? Kamu dapat dari mana ya? Oh tadi macam kalau begitu. Oh bukan tiga, 2 orang perampok 2 orang. Kalau itu kita bagi 3 saja. Dibagi 3. Jadi yang tadi yang satu bawa ke perompangnya 2. Akhirnya jadi bagi 3. Sekarang kan kita sudah lapar semua ini. Jangan khawatir nanti makan ini. Kita macam ini sekarang. Salah satu di antara kita ini nanti cari makan. Sepakat ya? Oke. Siapa ini? Jadi antara kamu lah. Yang 2 ini kan kamu 2. Yang salah satu di antara kamu cari makan. Akhirnya macam mana? Berangkatlah yang satu. Yang satu ini punya rencana. Macam mana nanti kalau yang 2 belum tadi itu sampai semua. Macam mana ini? Oh mudah. Makanan nanti saya beri racun. Saya beri racun biar mati semua. Akhirnya biar saya miliki semua. Itu kata yang satu. Kata yang 2 orang. Kata yang orang yang bawa tadi itu. Ini banyak satu. Macam mana kalau kita bagi 2? Kita bagi 2.
Kalau kita setuju turunan dah habis nih kita. Dah habis. Gimana ya? Oh ya sebelum. Gimana nanti? Kawan saya gimana? Ya kawan-kawan. Terus sekarang ini urusan lain sudah. Ini semua bagian lain. Tak ada kawan, tak ada lawan. Yang ada kepentingan kita masing-masing. Kan gitu. Orang kalau udah punya kepentingan masing-masing, lupa kawan, betul. Yang dulu kawan jadilah lawan. Ada tak macam ini? Ada tak? Terus macam mudah saja, kita kan berdua. Nanti kalau dia datang langsung kita bunuh saja. Kita bunuh. Nah kita bagi berdua. Oh siap. Oke. Sepakat loh. Betul, akhirnya yang orang satu tadi punya rencana nak bunuh dengan cara racun, ya. Tahu racun juga ya. Akhirnya datang yang satu ini, udah bawa makanan dua. Datang tanpa banyak bicara, langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Nah, setelah dibunuh, mati dia, dibagi sudah. Setelah itu, jom kita makan bersama-sama. Akhirnya apa? Ketiga-tiganya mati di situ gara-gara apa? Serakah taman. Nabi Isa lalu di situ melihat orang bertiga, akan dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat orang yang orang yang tamat tak merasa dia sakit. Betul lah? Betul lah? Tak merasa dia sakit, rasa dia sehat. Tapi akibatnya semacam ini. Gara-gara sebabnya paham? Paham. Jadi kekacauan di dunia ini antara lain penyebabnya adalah kurang bersyukur atas nikmat Allah. Paham? Banyak kisah-kisah seperti ini banyak. Terus sekarang kalau kita sedang sakit seperti itu, apa obatnya? Atau apa sebabnya? Sebabnya kita kena penyakit hati itu karena kita kurang mengenal Ilahi. Buta mataha tak kenal Ilahi. Oleh karena itu mengenal Allah itu adalah hal yang paling pokok di dalam hidup kita. Sebab kalau penyakit jasmani, orangnya mati, penyakitnya hilang, sembuh langsung. Betul? Sekarang kamu kena penyakit jantung misalnya, ya. Akhirnya kamu mati, penyakitnya kemana? Penyakitnya kemana? Hilang. Tapi kalau penyakit hati, kamu mati dalam keadaan sakit hati seperti itu, penyakit ini kita bawa mati sampai di akhirat. Kalau begitu lebih bahaya mana? Penyakit hati atau penyakit jasmani? Penyakit jasmani, penyakit hati? Penyakit karena penyakit hati ini akan kita bawa sampai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kita tuh akan mendapatkan balasan yang lebih teruk daripada sakit ketika di dunia. Ini kadang-kadang
Kita lebih peduli pada sakit jasmani kita daripada penyakit hati kita. Kalau jasmani kita sakit, kita segera cari obat, segera cari dokter. Tapi kalau hati kita yang sakit, rohani kita sakit, maaf, apa tuan-tuan, puan-puan segera mencari para ulama yang tabibul qalbi? Jawab masing-masing di dalam hati. Karena memang tadi itu penyakit hati, penyakit rohani. Orang yang sakit tak merasakan sakit, tapi yang merasakan sakit orang lah. Yang dapat merasakan dia sakit adalah orang lain. Maka perlu kalian jumpa dengan orang lain, jumpa dengan para alim ulama yang dapat mengobati hati. Paham? Ini kadang-kadang kita tak kisah masalah. Tak ambil peduli kita tuh kadang-kadang dengan hati kita sendiri. Padahal ini yang menyebabkan nanti kita celaka di akhirat. Kalau ini tidak segera kita obati. Paham? Masing-masing semua punya penyakit hati ini ya. Punya ya. Penyebab utama penyakit hati itu adalah karena kurang mengenal ilahi. Coba kalau kita mengenal ilahi, antara lain lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kamu merasa yakin, mengerti betul, merasakan betul bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Itu kamu yakini betul, merasa betul di dalam hati bahwa semua yang ada pada kita ini itu hanyalah titipan dari Allah, milik Allah, bukan milikku. Kata kuku inilah, kuku ini yang menyebabkan kita buta dengan Allah. Kuku ini milikku, ini amalku, kuku. Makanya kuku itu perlu dipotong. Hukumnya apa potong kuku? Potong kuku itu hukumnya apa? Wajib. Bukan kuku ini. Kalau kuku ini sunnah, tapi kuku yang di sini ini wajib dipotong. Karena ketika kita sebut aku, ini berarti kita terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potong kuku hukumnya? Ya, potong kuku hukumnya? Itu kita yang sering tidak merasa bahwa itu adalah hakikatnya milik Allah. Ini jadi masalah. Akhirnya apa? Nak sedekah, merasa berat. Akhirnya bakhil, kedekut, karena merasa ini milikku. Ini yang tanam sawit aku,
bajunya aku yang beli, tanahnya milikku, maka kalau ada hasil berarti hasil. Betul. Karena hasilku, kamu tak ada hak. Betul. Kuku. Potong kuku. Ngaji ini potongku. Ya, itu puncak daripada kesalahan terbesar kita, karena kita tidak mengenal Sang Pencipta. Apa tidak boleh kita memiliki? Silakan saja Anda miliki, silakan. Punya rumah 10 boleh, punya kereta 20 siapa yang tak boleh apa? Merasa memiliki semuanya. Bab kalau kita merasa memiliki, maaf, nanti kalau kita dicampur rohani kita, kita melihat sesuatu yang kita tinggalkan berat, sakitnya bukan main, bukan sakit karena kita ketika diambil rohani kita tidak menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menghadap pada surga tempat kita, tapi kita melihat dunia yang kita cintai ini. Maka kalau orang itu kukunya hilang, maka dia menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dicabut, maka dia menghadap pada Allah, dilupakan semua. Bagaimanapun kamu merasa ini adalah milik, merasa milik kuku ini milikku semua, ya, pasti nak tak nak akan kita tinggalkan. Betul? Berarti sia-sia kita merasa memiliki itu, sia-sia. Paham? Berarti milik siapa? Milik Allah. Ini sekedar titipan dari hadza min fadli Rabbi. Coba sekarang biar kita hilang kukunya. Yang tanam sawit memang kamu, yang awak yang tanamlah. Sekarang yang menyebabkan, yang membesarkan sawit sampai besar ini siapa? Cakap aku. Kemudian yang sawit hingga ada buahnya, yang menyebabkan buah seperti itu siapa? Aku. Saling kue nanti. Oh, kalau ini kedai ini lain situ, tak macam itu situ. Ini kedai-kedaiku yang belanja. Aku. Maka kalau ramai yang beli, itu hasilnya hasilku. Ada 2 pertanyaan. Bumi yang ditempati kedaimu itu siapa yang buat? Cakapku. Tampol. Ya. Kemudian siapa yang mendatangkan orang-orang ke kedaimu? Siapa? Aku. Mbak tengok macam orang yang jual, sama-sama jual buah di kedai buah misalnya. Sini kedai buah, sini kedai buah, kedai buah. Ada 5 misalnya. Orang yang dari sana, logiknya dia beli ke kedai yang paling ujung sini. Betul nggak? Betul.
dia berhenti di sini, tengok-tengok dia. Ini apa deh? Kalau Jawa diincipi apa? Dicoba-coba lah, coba-coba. Tapi dia tak beli di sini, pindah ke sini. Belinya ke sini. Betul lah. Ada macam itu tak? Sementara yang datang dari sana, dia langsung pergi ke sini, tak pergi ke sini. Betul. Tengok pasar, yang demikian ramai orang jualan, macam itulah. Betul. Jadi siapa yang mendatangkan mereka, para penjual, pembeli itu ke kedaimu? Siapa? Ku. Ini kita tak merasa macam itu. Tak merasa Allah yang bagi. Karena mata hati kita yang buta, bukan matanya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Tak tahu surat apa, tak hafal surat. Wa man a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, Allah. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, dalam realiti kehidupan tak ingat dengan Allah, yang diingat ku. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sesak, yang sempit. Walaupun dia kaya, tapi tak dapat merasakan kekayaannya karena merasa kurang. Sudah punya kedai kat sini, ingin lagi kedai yang sana, ingin yang sana, terus tak akan pernah puas dia. Bahkan se-Malaysia, dia sudah punya kedai se-Malaysia. Dia berpikir, saya nak buat kedai macam ini di Indonesia, nak buat kedai ke Singapura, nak buat kedai ke Amerika. Hatinya tak merasa cukup dengan apa ini. Ma'isyatan dhanka, yang lebih teruk lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan kami himpunkan mereka seperti itu di hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Dia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, macam mana sekarang aku buta padahal dulu saya melihat. Kenapa sekarang aku buta? Qala atatka ayatuna fanasitaha. Dulu telah datang kepadamu ayat-ayatku, peringatan-peringatan dari utusan-utusanku, fanasitaha, kamu tak ambil pusing, tak ambil peduli, tak kesal, dengar aja tak nak. Dengar atau dengar ini? Dengar sini, dengar. Ada yang dengar. Orang malah tahu sila Fanasita, kamu tak ambil pusing, tak ambil peduli dengan itu. Wakadzalikal yauma tunsa, dengan juga di hari ini kamu tak dipedulikan kamu.
Kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayatin. Demikianlah balasan orang-orang yang melampaui batas. Bahkan wala adzabul akhir asyaddu wa abqa. Sungguh siksa di akhirat lebih pedih, lebih teruk lagi, wa abqa, dan lebih abadi. Kalau kita sakit di sini, mungkin paling ujung-ujungnya hanya mati sembuh sudah. Ya, orang sakit macam mana? Mati, sembuh atau sembuh dari penyakitnya. Tapi kalau sakit hati ini dibawa sampai, maka mari tolong kita perlu kenal dengan Allah, kenal dengan Allah. Itu puncanya nanti. Bahkan orang-orang di akhirat nanti akan menyesal, sangat menyesal ketika tidak punya iman ini. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi, bahkan yang semisal wa ma'ahu mislah akan digunakan untuk menebus. Kalau boleh ini saya tebus. Umpama saya masih punya harta di dunia, bahkan dunia seisinya, lebih dari itu akan saya gunakan untuk menebus orang yang menyesal dari penyesalan yang sudah tidak ada arti. Oleh karena itu, mari kita ketika masih di sini kenali betul siapa yang mengatur hidup kita, yang memberi nikmat. Tolong bukan hanya sekedar, tapi rasakan betul kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau ini ada seperti itu, kita tidak akan menyesal umpama suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Terus agar kita dapat mencapai seperti macam mana? Berhimpunlah dengan para ulama. Ini pentingnya majlis-majlis semacam ini. Bang, siapa yang nak ingatkan tuan-tuan, puan-puan? Siapa? Nak ingat sendiri susah. Betul tak? Diajak zikir, kalau zikir sendiri kadang-kadang lepas sholat masih sempat zikirnya khusyuk kan? Di tengah malam semua bangun malam, sholat tahajud semua, tahajud. Pada majlis-majlis seumpama ini itu luar biasa. Karena ini dapat menghidupkan jiwa kita yang kemarin itu macam baterainya low. Ini macam dicas lagi. Iman kita yang kemarin itu yang kurang. Ada majlis macam ini, kita ingat lagi, ya Allah, saya kemarin macam itu, ya Allah. Oleh karena itu usahakan jangan sampai selama 40 hari tak jumpa dengan ulama. Itu menyebabkan kita qaswatul qalbi, keras hati. Mudah-mudahan semua malam ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah sehat jasmani rohaninya, berkah sakinah mawaddah keluarganya, Allahumma, berkah kabul hajatnya, Allahumma. Al-Fatihah. Setelah kita kenal dengan Allah,
Maka tidak hanya sekedar kenal, wujudnya apa kita kalau kenal dengan Allah. Praktiknya macam, realitinya macam mana. Ini macam testing, dites kita. Sifat Allah yang paling tampak, yang paling menonjol, yang paling sering kita sebut-sebut, sifat Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Antara lain, tolong tunjukkan sifat belas kasih dengan sesama ar-rahimuna yarhamhumullah. Orang yang belas kasih itu dikasihi oleh Allah. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, berilah cinta dulu. Berilah yang kasih saya, tunjukkan semua kasih saya, yang lembut hatinya, ya, dengan sesama yang lembut. Terus dengan apa? Dengan dunia tadi harus zuhud hati, jauhkan hati. Dunia jangan letakkan di sini. Ya. Maka doanya Syaikhul Qadir Jailani, Rabbana la taj'alid dunya mablagha qulubina wa akbar hammina waj'alid dunya tahta aqdamina wa fi aidina. Ya Allah, jangan jadikan dunia menjadi tujuan hatiku, melekat di hatiku. Wa akbar hammina, dan menjadi tujuan paling utamanya hidupku. Waj'alid dunya tahta aqdamina, jadikanlah dunia itu ada di tapak kakiku, di tangan, bukan di hati. Paham? Bapak-bapak, walaupun banyak amalmu, tapi kalau hatimu itu rohibut dunia, cinta dunia, itu menjadi kurang bermakna. Kata Syaikhul Iskandari, makolla amalun baroza min kolbi zahidin. Boleh dibaca min kolbin zahidin. Wa makasuro amalun baroza min kolbi rohibin, atau min kolbin rohibin. Tahu artinya? Tahu? Makola tak dianggap siki. Amalun baroza min kolbin zahidin, atau min kolbi zahidin. Satu amal yang timbul, yang keluar dari hati orang yang zuhud, yang tidak meletakkan dunia di hatinya, karena di hatinya penuh cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah. Jadi walaupun cuma sikit, tak banyak amalnya, tapi keluar dari hatinya orang yang zahid, itu lebih utama daripada banyak amal. Tapi rohibit dunia, cinta dunia, karena tadi maka suro, sebaliknya nih, maka suro tidak dianggap banyak. Amalun baroza min kolbi rohibin, atau min kolbin rohibin, boleh. Tak dianggap banyak amal yang keluar dari hati orang yang cinta dunia. Paham? Paham? Oleh karena itu mari hati kita penuh cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah. Karena yang patut paling dicintai itu adalah Allah, Rasulullah. La yu'minu ahadukum, kata Rasul, hatta akuna ahabba ilaihi min wal
waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, tak sempurna iman seseorang hatta akuna, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada cinta pada anaknya, pada orang tuanya, bahkan wan nasi ajmain. Maka adanya salawat macam ini itu adalah menumbuhkan cinta kita pada Rasulullah, cinta pada Rasulullah. Karena apa? Kalau cinta dengan Rasulullah, dengan Allah, harus cinta Rasulullah, ikut Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua pada malam ini dapat keberkahan, dicintai oleh Allah wa Rasulullah. Mudah-mudahan yang iman kita kemarin-kemarin itu kecil, macam lampu mati, malam ini mudah-mudahan dibesarkan kembali. Allahumma al-Fatihah. Astaghfirullah.